Dan yang lebih anehnya lagi, file kasus ini dimasukkan dan disimpan ke dalam arsip rahasia milik negara. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat aja dimanapun kalian berada. Di video hari ini, aku akan membahas sebuah kasus yang sangat menghebohkan Rusia di tahun 1959. Ya, kalian pencinta unsolved mystery dan juga misteri tentang pendakian pasti tahu dengan kasus yang satu ini, yaitu kasus Dyatlov Pass. Saking misteriusnya kasus ini sendiri akhirnya dibuka kembali di tahun 2019 lalu oleh pemerintah Rusia. Meskipun sebenarnya kasus ini sudah ditutup di tahun kejadian, yaitu di tahun 1959, tetapi ya karena banyaknya misteri, akhirnya kasus ini dibuka kembali di tahun 2019 lalu. Kemudian di bulan Juli 2020, pemerintah Rusia mengeluarkan pernyataan resmi bahwa memang penyebab dari rombongan Dyatlov ini mengalami kejadian seperti itu adalah longsor salju, yang juga merupakan hasil keputusan yang sama di tahun 1959, yaitu kecelakaan ini tidak disengaja karena longsor salju. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya, loh Dev, ini kan berarti sudah solve kasusnya, kok kamu masukkan ke dalam jajaran unsolved misterimu? Nah, jadi begini teman-teman, meskipun pemerintah Rusia sudah memberikan keputusan bahwa kejadian yang menimpa Dyatlov dan teman-temannya ini adalah longsor salju, tetapi masih banyak orang-orang yang tidak percaya dan masih banyak misteri-misteri yang tidak bisa dijelaskan secara detail. Dan ya tentunya menjadikan kasus ini masih menjadi sebenarnya ya unsolved mystery, karena kan ya meskipun sudah ada pernyataan resmi, tapi masih banyak yang nggak bisa diselesaikan dari kasus ini. Nah, tentunya kalian penasaran kan tentang kronologi kejadian dari Dyatlov Pass ini dan apa sih sebenarnya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada hari itu? Semuanya akan aku bahas tuntas di video kali ini. Tetapi sebelum kita memulai, aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya, plus nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung saja memulai. Yuk kita mulai. Di bulan Januari 1959, ada 10 orang pendaki dari Universitas Ural Polytechnic Institute Rusia melakukan ekspedisi pendakian dan ski ke pegunungan Ural, tepatnya di Gunung Otorten. Oke, kelompok ini sendiri terdiri dari 2 orang wanita dan 8 orang pria. Aku akan menyebutkan satu persatu namanya, tetapi mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata karena ini susah banget ngomonginnya ya kan. 2 orang wanitanya yaitu Ludmila Dubina 20 tahun, kemudian Sinaida Kolmogrovo 22 tahun, dan 8 orang pria lainnya yaitu Yuri Yudin 21 tahun, Yuri Dorskonkov 21 tahun, Rustem Slobodin 23 tahun, Nikolai Tibeoks Birgloneles 23 tahun, Georgi Krosvonskensko 23 tahun, Alexander Kloventov 24 tahun, Semyov Solovator atau Alexander 38 tahun, dan Igor Dyatlov 23 tahun. Nah, yang terakhir kali aku sebutkan itu Igor Dyatlov adalah pemimpin dari ekspedisi kali ini. Nah, mereka bersepuluh ini merupakan pendaki profesional yang sudah memiliki sertifikat level 2. Dan kalau mereka berhasil dalam ekspedisi pendakian kali ini, mereka akan naik satu level atau merupakan level tertinggi dari pendaki di Rusia, yaitu level 3. Dan katanya nih, saking sulitnya level pendakian ini, jarang banget orang Rusia yang mau mengambil ujian ini untuk menaiki level, karena ya benar-benar sangat-sangat sulit. Cuman bukan berarti tidak mungkin, tapi ya memang levelnya adalah sangat sulit. Dan karena mereka juga pendaki profesional, jadi ya mereka ingin men-challenge dirinya sendiri. Dan ke-10 orang ini siap untuk melalui apapun agar bisa naik level. Lalu akhirnya di malam 25 Januari 1959, rombongan ini tiba di dengan menaiki kereta api. Mereka setelah itu lalu melanjutkan perjalanan dengan naik truk ke Vizhais. Kemudian di tanggal 27 Januari mereka mulai melakukan perjalanan ke Gora Otorten. Dan keesokan harinya di tanggal 28 Januari, salah satu pendaki yang bernama Yuri Yudin memutuskan untuk menghentikan pendakian. Ya, seperti yang aku bilang tadi, kalau ekspedisi pendakian ini bisa dibilang merupakan sangat-sangat sulit medannya. Jadi pada saat itu
lalu, ternyata kondisi Yuri Yudin ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian. Jadi dia waktu itu mengalami sakit-sakit di sendinya dan lututnya juga nggak enak untuk dipakai berjalan lagi, dan dia juga merasa tidak yakin dengan kondisi jantungnya. Jadi Yuri Yudin ini memiliki penyakit kelainan jantung. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk udahlah aku nggak usah lanjut dalam ekspedisi kali ini karena bisa aja aku jadi beban atau malah aku nanti kenapa-kenapa. Jadi ya better wes kalian berangkat out aja, aku akan kembali gitu. Dia menyadari kondisi dirinya. Mereka lalu berpisah, mereka berfoto bersama, kemudian mengucapkan ya selamat jumpa lagi nanti setelah kita naik level 3 dan kamu tetap level 2 dan lain sebagainya. Terus ya suasananya masih sukacita banget karena mereka berpikiran kalau mereka akan berakhir bertemu kembali dan berakhir bahagia gitu ya kan. Bisa naik level dan Yuri Yudin bisa berpesta lagi bersama dengan mereka untuk merayakan kenaikan level mereka. Setelah mengucapkan perpisahan dengan Yuri Yudin, kemudian ke-9 orang ini lalu memutuskan segera berangkat kembali. Kemudian di tanggal 31 Januari 1959, rombongan ini tiba di dataran tinggi dan bersiap untuk memasuki jalur yang bisa dibilang mulai sangat sulit. Setelah cukup lama, perjalanan hari itu pun diakhiri dan mereka memutuskan untuk berkemah. Kemudian di tanggal 1 Februari 1959, rombongan ini melanjutkan perjalanannya kembali. Tetapi dikarenakan kondisi cuaca yang sangat buruk, yaitu pada saat itu hujan salju gitu yang cukup deras atau lebat yang membuat pandangan mereka di depan itu menjadi sangat-sangat kesulitan untuk menentukan arah begitu ya kan. Akhirnya mereka melenceng dari jalur yang seharusnya, yaitu yang seharusnya ke Pegunungan Outerten menjadi melenceng jauh menuju ke puncak Kholat Syakal atau dalam bahasa setempat merupakan puncak kematian. Saat itu karena cuacanya ya benar-benar sangat-sangat buruk, mereka akhirnya ya udahlah kita stop di sini dulu, kita berkemah lagi, nanti kita lanjutkan besok pagi aja. Itulah yang mereka pikirkan dan mereka akhirnya mendirikan kemah. Kemudian di tanggal 12 Februari 1959, teman-teman dari para pendaki ini termasuk Yuri Yudin sedang menunggu telegram yang seharusnya dikirim oleh rombongan Dyatlov. Karena ya seperti biasa sebelum berangkat, Dyatlov dan teman-temannya menjanjikan ke keluarga dan juga teman-temannya kalau mereka akan mengirim telegram kalau mereka sudah kembali dari pendakian ini. Dan menurut perhitungan normal seharusnya mereka kembali di tanggal 12 Februari 1959. Tetapi pada hari itu tidak ada satupun telegram yang masuk. Saat itu teman-temannya dan juga keluarga tidak curiga karena itu adalah hal yang wajar karena kan kita nggak tahu tuh dalam pendakian itu apa yang terjadi atau kendala apa. Jadi kalau terlambat 2 hari, 3 hari itu masih wajar lah. Apalagi teman-temannya dan juga keluarganya ini tahu kalau rombongan yang berangkat ini itu membawa cukup suplai makanan atau kelebihan surplus makanan gitu. Dan masih aman lah kalau mereka miss 1-2 hari atau 3 hari begitu karena ya mereka nggak bakalan kelaparan kayak gitu. Jadi ya wajar lah. Itu yang dipikirkan oleh teman-teman dan juga keluarga para pendaki ini. Mereka semua lalu menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu hingga 8 hari berlalu. Tepatnya di tanggal 20 Februari 1959, keluarga dan juga teman-temannya tetap tidak menerima satupun pesan telegram dari seluruh pendaki. Mereka akhirnya mulai khawatir dan menanyakan sebenarnya kemana rombongan ini kok nggak balik-balik, sudah 8 hari nih, sudah lama banget kok nggak ada kabar apapun, kemana mereka perginya. Lalu pihak keluarga dan juga teman-temannya ini berkumpul dan meminta pihak kampus untuk membentuk tim penyelamatan untuk melakukan pencarian kemana sebenarnya rombongan Dyatlov yang seharusnya sudah kembali 8 hari yang lalu. Mendengar hal ini, pihak kampus lalu segera menghubungi pasukan tentara dan juga pihak kepolisian hingga mereka juga meminta untuk mengerahkan helikopter untuk melakukan pencarian. Termasuk juga mereka membentuk sebuah kelompok khusus yang diisi teman-teman dari para pendaki yang memvoluntirkan diri untuk membantu pencarian. Hingga akhirnya di tanggal 26 Februari atau 6 hari setelah permintaan pencarian, Mikhail Sarafin, teman kampus Dyatlov yang tergabung dalam tim sukarelawan yang aku bilang tadi, menemukan sebuah tenda yang rusak parah di area puncak Kholat Syakal atau yang tadi aku sebutkan sebagai puncak Gunung Kematian. Tim penyelamat lainnya lalu segera bergegas ke lokasi yang ditunjukkan oleh Mikhail dan mereka melihat bersama-sama bahwa tenda tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian di depan tenda tersebut terdapat alat ski, lalu ada juga sepatu luncur dan peralatan lainnya yang memang wajar biasanya diletakkan di depan tenda para pendaki. Saat itu juga kondisi tenda ini seperti sedikit miring atau setengah roboh begitu. Lalu pintu depan tenda itu tersobek gitu dan setelah diselidiki ternyata sobekan
Sobekannya ini dari dalam, bukan dari kayak orang masuk ke dalam. Maksudnya orang luar masuk ke dalam kan sobekannya itu kelihatan dari luar ke dalam. Kalau ini nggak, kayak orang berusaha keluar dari dalam tenda. Jadi sobekannya pintu tenda itu dari dalam keluar. Tidak hanya itu saja, mereka juga menemukan makanan yang siap untuk dimakan tetapi terlihat belum tersentuh. Jadi istilahnya kayak ya mereka sudah menyiapkan makanan, sudah siap dimakan tuh, tapi karena terjadi sesuatu mungkin, jadi makanannya tidak tersentuh sama sekali. Setelah melihat hal itu, tim gabungan lalu segera memanggil Yuri Yudin untuk mengidentifikasikan barang-barang yang ada di tenda itu, dan ternyata memang benar sebagian besar barang di tenda itu adalah milik tim Dyatlov. Nah, lo penasaran kan kenapa aku bilang sebagian besar bukan semuanya? Nanti ada tuh ceritanya di ya rada ke belakang ya. Kalian nonton ya sampai akhir. Nah, setelah mengetahui hal itu, akhirnya para penyelamat ini lalu menyisir area di sekitar tenda tersebut. Dan mereka juga akhirnya menemukan jejak kaki yang sepertinya milik dari rombongan Dyatlov. Mereka lalu mengikuti jejak kaki tersebut. Ternyata jejak kaki itu mengarahkan mereka ke tepi pepohonan sebuah hutan gitu. Dan ketika mendekati hutan, jejak kaki itu menghilang. Tim penyelamat lalu menyusur area hutan itu dan menemukan sisa-sisa kayu yang sepertinya dibuat untuk membuat api unggun. Dan tidak jauh dari situ, mereka menemukan 2 mayat. Posisi kedua mayat tersebut berada di bawah pohon yang ranting-rantingnya itu patah. Nah, setelah diidentifikasikan, ternyata 2 mayat ini adalah Yuri Dorsenkov dan Georgi. Saat mereka ditemukan, mereka dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau hanya menggunakan pakaian dalamnya saja. Dan tentunya tanpa sepatu dan hanya memakai kaos kaki yang ada salah satunya merupakan kaos kaki gosong gitu. Jadi ya kaos kakinya kayaknya nggak tahu kebakar atau gimana, satunya itu gosong. Dan kalau kalian tahu pada saat itu di daerah tersebut suhunya itu minus 30 derajat Celcius guys. Aku ke Bromo aja yang minus 2 derajat Celcius kayak so cold. Ya bayangin aja itu minus 30 derajat Celcius. Tadi kan aku sempat menyebutkan tuh kalau pohon di mana 2 mayat ini ditemukan itu ranting-rantingnya itu patah gitu ya kan, sekitar 3-5 meter gitu, itu posisinya patah. Terus akhirnya pihak penyelidik melakukan penyelidikan tentunya. Terus habis itu diketahui ternyata di ranting-ranting itu terdapat seperti potongan, bukan potongan sih, kayak irisan-irisan kulit. Ya kalau kita kulitnya tergores gitu ya, mengelupas ya, itu ada di ranting-ranting itu yang sepertinya diindikasikan kalau mereka berjuang untuk naik ke pohon itu. Jadi ya karena mereka berjuang tuh kulit-kulitnya tersangkut di ranting-ranting pohon itu, dan nggak tahu karena pohonnya lemah atau gimana gitu ya kan, nggak kuat menahan mungkin, jadi rantingnya patah mungkin kayak gitu. Setelah menemukan 2 mayat ini, tim penyelamat lalu semakin curiga sebenarnya apa yang terjadi dengan tim pendakian Dyatlov. Mereka lalu melakukan penyisiran ke area di dekat pohon pinus dan juga area di dekat tenda. Jadi mereka melakukan penyisiran menyeluruh. Akhirnya mereka menemukan di antara lokasi pohon pinus yang tadi 2 mayat ditemukan dan di antara tenda. Jadi di tengah-tengahnya itu mereka menemukan 3 mayat. Dan yang ternyata setelah diidentifikasikan dia adalah sang Kapten Dyatlov, kemudian Kolmogrova dan Slobodin. Pada saat ditemukan, kondisi tubuh mereka seolah-olah sedang berusaha kembali ke tenda. Kemudian pencarian tetap dilakukan, tetapi tim penyelamat belum berhasil menemukan keempat orang anggota tim Dyatlov lainnya. Lalu otopsi pun dilakukan pada ketiga korban lainnya yang ditemukan, dan juga tadi 2 korban itu, dan diketahui kalau kondisi Slobodin mengalami keretakan di otaknya tetapi tidak berakibat fatal. Kemudian beberapa korban lainnya juga ditemukan kondisi kuku-kuku mereka itu menghitam, ada juga yang kayak tangannya gitu hilang, kayak nggak tahu, kayak patah gitu. Terus habis gitu ada yang kayak rambutnya kebakar gitu dikit. Terus habis gitu ada yang tulang rusuknya patah maksud aku. Tetapi di ending tetap pihak penyelidik memutuskan kalau mereka berlima ini meninggal karena hipotermia. Nah, sampai di sini kasus ini masih terlihat seperti ya kecelakaan biasa. Kecelakaan yang pada umumnya terjadi ketika pendaki mendaki sebuah gunung salju. Hingga akhirnya 2 bulan kemudian regu pencari berhasil menemukan keempat tubuh anggota rombongan Dyatlov yang tersisa. Pada saat ditemukan, kondisi 3 dari 4 mayat tersebut dapat dibilang sangat aneh.
Jadi pada saat itu Tebeux yang juga merupakan salah satu korban yang ditemukan ini mengalami kerusakan tengkorak yang sangat parah. Kemudian ada Zolotarov yang mengalami kondisi patah tulang yang parah dan rusuknya bisa dibilang hancur total gitu ya kan. Lalu Dubinina juga mengalami hal yang sama plus lidahnya itu putus gitu, menghilang, dan bola matanya juga menghilang. Setelah dilakukan identifikasi, pihak dokter lalu mengatakan kalau tubuh mereka ini mengalami tekanan yang sangat-sangat kuat. Dan itu nggak mungkin kalau dilakukan oleh manusia, dan kondisi korbannya ini seperti korban tabrak lari mobil. Sedangkan pada saat itu, Alexander diidentifikasikan meninggal akibat hipotermia dengan ada juga kerusakan gitu di bagian kepalanya. Dan tentunya pada waktu itu kondisi mereka juga ya membiru gitu, ya kan udah lama juga 2 bulan ya, meskipun di tempat salju ya nggak kelihatan juga ini siapa. Jadi ya dilakukan tes-tes gitu biar tahu siapa sebenarnya identitas mereka. Lalu dari hasil otopsi juga diketahui kalau mereka semua meninggal sekitar 6-8 jam setelah terakhir kali mereka makan. Jadi kan ada tes gitu untuk mengetahui lambungnya ini terakhir kali terisi kapan gitu ya kan, dilakukan oleh para penyidik gitu, dan mereka mengetahui kalau ini mereka meninggal setelah 6-8 jam konsumsi terakhir dimasuki oleh tubuh mereka. Dan selain keanehan ini, di keempat mayat tersebut juga terdapat baju atau potongan-potongan baju dari kelima temannya. Jadi ada yang kayak sweater setengah, terus ada yang kayak pakai sedikit gitu bajunya temannya ditaruh di tubuhnya. Dan baju-baju itu merupakan baju teman-teman yang sudah meninggal atau yang sudah ditemukan lebih dulu yang tadi dekat tendanya atau di area pohon hutan pinus gitu. Rada aneh sih, kok ngapain dia pakai baju teman-temannya, apakah untuk menyelamatkan diri atau gimana, tapi itu dalam kondisi potongan-potongan sobekan-sobekan begitu. Lalu yang lebih anehnya lagi nih, di salah satu baju korban yang 4 orang tadi yang baru ditemukan itu ditemukan zat radioaktif, dan kandungannya ini sangat-sangat tinggi, yang membuat tentunya orang-orang bertanya-tanya, lah kok bisa ada zat radioaktif di salah satu baju korban dari pendakian Dyatlov Pass ini. Dan itu merupakan kadar kandungan radioaktif yang sangat tinggi. Pihak penyelidik yang mengetahui hal itu lalu melakukan penyisiran dan tidak ditemukan zat radioaktif baik di daerah tempat tenda mereka berada maupun di area tempat keempat mayat ini ditemukan. Nah, selain keanehan dari tubuh-tubuh korban itu, ada juga keanehan-keanehan lain yang juga ditemukan oleh tim penyelidik, yaitu salah satunya itu seperti kayak tenda yang dirobek dari dalam dan seolah-olah mereka itu keluar dalam kondisi mendesak. Tetapi setelah itu, jejak kaki yang ditemukan oleh penyelidik pada waktu itu menunjukkan kalau mereka itu meninggalkan tenda dengan berjalan kaki, bukan berlari ya. Nah, kok bisa tahu mereka ini berjalan kaki atau berlari? Coba kalau kalian membayangkan ya nih, orang berlari sama berjalan itu pasti jejak kakinya beda. Karena kalau berlari kan ya terlihat banget ada rentan atau mungkin tergesa-gesa begitu ya kan, geruduk-geruduk gitu ya kan. Kalau ini enggak, ya santai gitu aja kayak berjalan kaki, yang bisa mematahkan kalau nggak tahu sebenarnya apa tujuan mereka menyobek tenda dari dalam keluar, tapi yang pasti mereka dalam kondisi yang nggak mendesak seharusnya. Nah, mungkin kalian di sini bertanya-tanya ya kan, Dev, jangan-jangan itu perbuatannya orang luar tuh yang mencoba masuk ke dalam tenda lalu menyobek tendanya dari luar ke dalam. Tetapi ternyata pihak penyelidik tidak menemukan tanda-tanda orang masuk ke dalam tenda milik rombongan Dyatlov ini, yang berartikan sobekan di tenda tersebut pasti dilakukan oleh rombongan Dyatlov. Dan kalau kalian ingat, aku sempat tadi menyebutkan kalau Yuri Yudin itu memberikan pernyataan kalau sebagian besar barang-barang yang dia lihat di dalam ataupun di luar tenda itu sebagian besar milik teman-temannya. Nah, kenapa kok sebagian besar? Karena ternyata Yuri Yudin ini menemukan beberapa barang yang sepertinya bukan milik teman-temannya. Bahkan ada sebuah baju yang seperti baju kemiliteran yang tentunya nggak mungkin dimiliki oleh teman-temannya. Di barang-barang yang ditemukan di dalam tenda itu juga ditemukanlah buku diary atau memang buku perjalanan yang dimiliki oleh Dyatlov yang memang harus ditulis oleh pemimpin pendakian untuk mengetahui setiap step yang mereka lalui begitu. Dan itulah juga yang menjadi dasar kronologi dari kejadian ini dapat diketahui dengan lebih detail dalam setiap tanggalnya. Kemudian kasus ini sendiri, seperti yang aku bilang di opening, kalau dianggap hanya sebagai kecelakaan biasa dan ditutup beberapa bulan kemudian di tahun yang sama tentunya, yaitu Mei 1959, yang sekitar kayak berjarak 1 bulan setelah penemuan keempat mayat dari rombongan Dyatlov ini, yang meskipun dalam kondisi yang masih banyak tanda tanya dan juga keanehan, tapi 1 bulan kemudian kasus ini ditutup. Dan yang lebih anehnya lagi, file kasus ini dimasukkan dan disimpan ke dalam arsip rahasia milik negara.
Gimana tuh? Kecelakaan biasa, tetapi disimpan sebagai file arsip rahasia milik negara. Dan kayak kemungkinannya itu seolah-olah pemerintah itu menutupi kasus ini dan nggak mempublis secara detail, bahkan memasukkannya ke dalam file rahasia. Lalu pada akhirnya netizen Rusia ini mengalami ketidakpuasan ya kan. Para masyarakat Rusia ini meminta pemerintah untuk menyelidiki kasus ini dengan sesungguhnya dan juga secara terbuka, hingga akhirnya pihak pemerintah Rusia lalu membuka kasus ini lagi ya tadi di tahun 2019. Dan keputusannya tetap sama seperti yang aku bilang tadi di awal, yaitu akibat longsor salju. Yang tentunya nih, meskipun akhirnya finally pemerintah sudah nurutin para netizen ini, para masyarakat ini, tetapi mereka tetap ya nggak puas ya kan, kok sama keputusannya, kok nggak ada yang beda. Apalagi masih banyak keanehan-keanehan yang kayaknya belum dijawab nih sama pemerintah, yang akhirnya memunculkan beberapa teori-teori. Sebenarnya teori-teori ini sudah muncul dari 1959 saat kejadian itu sampai sekarang dipercayai, bahkan setelah kasus ini dibuka dan ditutup lagi tetap dipercayai karena ya nggak membuat kepuasan bagi para netizen atau masyarakat ini tentang sebenarnya apa yang menimpa ke-9 pendaki ini. Nah, di sini kita akan membahas secara detail teori-teori yang dipercayai masyarakat Rusia tentang apa yang sebenarnya menimpa rombongan pendaki Dyatlov ini. Kita akan membahas dari teori pertama yang ditetapkan sebagai teori resmi, bukan teori, penyebab resmi dari insiden ini. Tetapi dikarenakan kondisi pada saat itu sangat buruk,